Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskia Maharani dengan NIM E1D025-172. Gak tahu kebenaran apa enggak. Jadi aku mau jelasin tentang kasus kerombok yang lagi manas ini. Nah, jadi apa sih masalahnya? Apa sih permasalahan kerombok ini? Nah, awal mulanya tuh pas pandemi tahun 2021 lah. Jadi situ kan sekolah-sekolah harus di online kan, harus daring, harus dipulangkan, harus dirumahkan, bla bla bla. Nah, pas itu pemerintah tuh kayak ngebuat program gede-gedean. Nah, jadi dia tuh akan membagikan sebuah laptop yang bernama Chromebook ke seluruh Indonesia, dari kota sampai pelosok kota. Dari kota ke pelosok desa. Jadi kalian mikir pasti di situ apa sih masalahnya, emang kenapa, bagus dong bla bla bla. Nah, ini masalahnya. Yang pertama, harga laptopnya nggak ngotak. Jadi harga laptop yang dinilai kemahalan bagi rakyat Indonesia, dia ngebeli dengan harga yang mahal, tapi kualitasnya tuh biasa aja. Kayak buat apa? Nih bayangin ya, lu beli laptop nih harga 5 juta, tapi di nota harganya 10 juta gitu. Jadi diduga sih uangnya dikantongin ya sama oknum, yang katanya oknum. Gak tahu oknumnya berapa orang. Nah, yang kedua, ada laptop yang manja. Kenapa aku bilang laptop yang manja? Karena laptop yang namanya Chromebook ini nggak bisa berfungsi maksimal kalau nggak ada internet. Nah, kalian nyambung dong sama yang aku bilang dari awal, kalau pemerintah akan mengirimkan Chromebook ini dari pusat kota ke pelosok desa. Jadi lah, di pelosok kota. Jadi di sana aja tuh sinyal HP aja sulit, apalagi sinyal laptop. Alhasil banyak laptop di pelosok desa itu cuma jadi bangkai di gudang sekolah. Oh my god, so bad, right? And then ya dia di sana diem di gudang, nggak dipakai, dan bahkan di makan rayap, mungkin rayap pemakan laptop mungkin. Yang ketiga, ada diduga oknum bermain tender. Maksudnya apa? Ada perusahaan yang menyogok atau yang kasih uang sogokan kepada oknum nih. Nah, terus oknum ini kayak bikin si perusahaan ini menang proyek. Jadi dia yang pegang proyek ini, dia pegang program ini, ya, semoga kalian ngerti. Nah, dari yang saya jelasin di sini sih cukup fatal ya. Jadi opiniku di sini adalah pemerintah niatnya modern tapi kurang riset. Kalau aku nih disuruh berpendapat nih, kasus ini bakal dijadiin contoh nyata gitu tentang kebijakan yang dipaksakan. Kenapa? Jadi yang pertama, menurut aku tuh pemerintah tuh menuruti gengsi di atas fungsi. Lah kenapa? Karena pemerintah tuh kayak pengen kelihatan keren karena udah digital, tapi mereka lupa kalau masalah pendidikan kita tuh bukan cuma soal gadget, tapi masih banyak sekolah yang mau roboh gitu, tapi malah dikasih laptop yang nggak bisa nyala tanpa listrik. Bayangin aja di pelosok desa, terus pemerintah lebih mentingin ngebagiin laptop daripada memperbaiki si sekolah yang mau roboh ini. Itu sangat buruk, kayak so bad. Jadi yang kedua itu ada korupsi di sektor paling suci. Menurut aku nih ya, korupsi di bidang pendidikan itu paling panjang maksudnya kerasanya tuh lebih paling panjang gitu dibanding lain. Tetap buruk juga, tapi bayangin aja nih, dana pendidikan yang harusnya memajukan anak bangsa atau yang
buat membangun generasi yang lebih maju malah dikorupsi. Bayangin aja generasi selanjutnya harus apa gitu, kayak jadi apa gara-gara banyaknya korupsi di bidang pendidikan. Nah menurut aku tuh kerasa banget panjangnya gitu generasi selanjutnya dan generasi sekarang. Yang ketiga tuh menurut aku hukumannya tuh harus berat ya, karena diduga manusia yang dibangga-banggakan itu udah jadi tersangka sebagai koruptor di project ini, di program ini. Kayak kalau dia itu benar-benar udah jadi tersangka, udah ditangkap, menurut aku tuh harus dihukum seberat-beratnya supaya pejabat lain itu menjadikan pelajaran ini supaya tidak menyontoh gitu. Tapi you know lah, Indonesia sulit banget. Siapa sih yang bisa ngatur penjabat? DPR aja nggak bisa jadi perwakilan rakyat, apalagi pejabat-pejabat nakal, ya kan? Nah begitu. Apalagi so intinya negara udah keluarin banyak duit nih, udah kayak 2,1 triliun duit nih buat kesejahteraan rakyat, kesejahteraan siswa-siswa, anak sekolahan, tapi malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang nakal banget, oknum-oknum yang nggak mikirin masa depan bangsa, cuman mikirin dompetnya doang. Gimana? Sekarang sudah tahu kan kenapa kasus ini heboh banget dan banyak orang yang kecewa dengan figur karena ditahu kalau dia tuh salah satu dalangnya, dia jadi tersangka korupsi Chromebook. Udahlah, bye. So, itu aja dari aku yang membahas tentang kasus korupsi Chromebook, dan di sini teman aku meminjam HP-nya. Salam sejahtera. Muah.